Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pecinta wali-wali Allah yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama merenungkan yaitu dua karomah yang agung dari Datuk Kelampayan dan Abah Guru Sakumpul, yang mana diantaranya adalah mengadakan acara 200.000 modal bisa mengadakan sampai 7 kali 7 tempat. Yang lebih utama adalah apa nasihat-nasihat beliau itu. Yang lebih utama yang baru terjadi tahun 2013 yang lalu. Ada di paku alam, ya. Kemudian sebelum asar harus ada di pematang dekat gambut. Kemudian sebelum maghrib sudah ada di Pejambuan. Sebelum maghrib, kemudian isanya di Sungai Lulut Dalam. Jadi penuh 7. Kita semuanya mudah-mudahan kita bisa merenungkan, mengamalkan sehingga menjadi manfaat kepada kita di masa-masa akan datang, dan keberkahan-keberkahan dalam kita beramal soleh dan mengerjakan apapun menjadi kesuksesan dan juga menjadi kabul semua hajat kita, selamat kita di dunia dan akhirat, dan Allah turunkan rahmat ridhanya kepada kita, berkah kita mengenang daripada nasihat dan juga manaqib daripada ulama besar, dua orang ulama besar ini. Mudah-mudahan Allah juga kabulkan hajat kita, selamat dunia dan akhirat. Nah, kisah ini ada terjadi berasal dari seorang hamba yang hampir putus asa karena dia dilanda oleh cobaan, halangan dan rintangan yang bertali-tali dengan fitnahan, cobaan, cemoohan dan lain sebagainya. Dia mengeluh seorang hamba ini. Dan dia mengeluh berurai air mata sambil berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, kata seorang hamba ini. Cobaan halangan ini ya Allah, hamba yang hina ya Allah, tidak mampu ya Allah, tidak mampu ya Allah menanggung, tidak mampu menanggungnya cobaan ini ya Allah. Aku berhenti ya Allah, aku berhenti daripada ke majelis-majelis ta'lim ya Allah. Aku berhenti ya Allah bersalawat Quran ya, aku berhenti ya Allah, aku berhenti berziarah makam aulia-auliamu ya Allah, karena selalu ada halangan rintangan ini ya Allah, kami tidak mampu ya Allah. Dari setelah keluhan-keluhan itu, seorang hamba ini tersungkurlah dia, terbaringlah dia dengan berulayan air mata antara tidur dengan bangun, dengan uraian air mata yang tiada henti-hentinya, sehingga hamba Allah ini merasa di alam sebelah. Dia berada di istana yang luar megahnya, sejauh mata memandang, yang tidak pernah terlintas di pandangan mata hatinya sebelumnya. Maka seorang hamba Allah ini tersungkurlah dia di istana itu, dan dia melihat seorang ulama besar yang duduk di kursi yang bertatakan emas intan permata. Beliau seorang ulama itu seperti raja di raja, berjuntai sorban beliau, dan jubah beliau. Seorang hamba Allah yang putus asa ini tersungkur di depan seorang ulama besar itu, tidak kenal seorang hamba ini dengan ulama itu, karena diliputi dengan cahaya ilmu yang luar biasa dan kemegahan istana yang itu. Tetapi seorang hamba Allah ini, dia tahu dan dia yakin bahwa yang duduk bertatakan emas intan permata itu adalah seorang ulama besar, raja di raja, seorang ulama besar, seorang waliullah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkatalah seorang ulama besar itu menasihati kepada seorang hamba yang tersungkur di depan, yang hampir putus asa itu, dan seraya dia berkata, Kenapa engkau mau berhenti ke majelis-majelis ilmunya Allah? Dan kenapa engkau, kata ulama itu, hendak mau berhenti? Kenapa engkau mau berhenti bersalawat Qur'aniyah? Dan kenapa engkau mau berhenti berziarah makam aulia Allah? Kenapa engkau mau berhenti menyebarkan kebaikan-kebaikan, belajar dan mengajar? Lalu seorang ulama itu meneruskan nasihat-nasihatnya dengan semakin mengeraskan suaranya. Jangan engkau berhenti, jangan engkau putus asa, karena semuanya itu adalah sunnatullah. Dan engkau adalah tahu yang aku katakan itu, amalan yang 3 macam, jangan engkau berhenti. Ternyata itu adalah, wahai hamba Allah, itu adalah kewajiban
Allah mewajibkan husnul khatimah. Itu adalah kewajiban amalan husnul khatimah, kata ulama besar itu. Itu kewajiban amalan husnul khatimah, kata ulama itu. Sampai 3 kali beliau mengulang-ulang ulama besar itu. Sehingga seorang hamba Allah ini bangunlah dari tersungkurnya. Lalu dia mencoba memberanikan diri untuk memandang seorang ulama besar itu. Ternyata ulama besar itu adalah sangat indah sekali ketampanan wajah beliau. Memeluk hamba Allah yang hampir putus asa itu dengan penuh erat. Sambil berkata lagi ulama itu, jangan engkau putus asa. Jangan engkau putus asa dari meneburkan kebaikan-kebaikan, kata ulama itu. Karena itulah menjadi sunnatullah. Engkau akan menjadikan kebahagiaan, keberuntungan engkau di masa akan datang. Maka bersabarlah engkau. Teruskan perjuangan engkau, kata ulama itu. Lalu siapakah ulama besar itu? Ternyata beliau adalah ulama besar yang pernah belajar selama 35 tahun di kota Mekah dan di kota Madinah. Yang beliau adalah punya ilmu pengetahuan yang Allah berikan 35 ilmu pengetahuan lengkap, ilmu pengetahuan yang laduni, yang mempunyai gudangnya kitab-kitab pelajaran yang dimiliki beliau. Namun kepulangan beliau ke Indonesia, ke Kalimantan Selatan, 1 kitab pun beliau tidak membawanya. Karena semua ilmu itu beliau serap dan tersimpan di otak kerangkap beliau. Artinya hafal beliau semua ilmu-ilmu itu. Siapakah beliau itu? Ternyata beliau berkata, kata beliau, aku adalah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Syekh Datu Abdullah Datu Anggah Kelampayan. Inilah nasihat beliau kepada seorang hamba Allah yang hampir putus asa, sehingga beliau seorang hamba Allah ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga merenungkannya. Dan salah satu renungan kita adalah menjadi kebaikan kita, meneruskan apapun perjuangan yang baik untuk kebahagiaan kita baik dunia maupun akhirat. Amin. Dan semoga Allah memberikan rahmat ridha kepada kita bersama-sama dan qabul hajat kita, dan Allah berikan keberuntungan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat berkah kita bersama-sama merenungkan nasihat daripada Syekhuna Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Datu Anggah Kelampayan. Dan tepatnya ini bulan Syawal adalah haul beliau yang ke-215. Salah satu dakwah beliau adalah mengangkat harkat derajat wanita. Dan beliau mempunyai anak 30 orang, cucu 114 orang, menyebar seluruh pelosok bahkan penjuru dunia. Apabila ada ulama Al-Banjari, berarti adalah keturunan Syekhuna Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Datu Anggah Kelampayan. Apa amalan beliau? Dan juga diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Maka pasti insyaallah husnul khatimah. Berapa kali kita dengar kisah dari Guru Munawar tadi, bahwasanya banyak bukti-bukti nyata orang yang telah mengamalkan sholat ini meninggalnya husnul khatimah. Bahkan bisyarah daripada Datu Kelampayan mengatakan wajib husnul khatimah, wajib husnul khatimah. Kenapa? Karena ini sholawat membuat kita cinta ke Nabi dan Nabi cinta kepada kita. Berberkah makanan minuman yang ada di sini, berberkah orang-orang orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan orang-orang yang jadi bilang Rasulullah. Mudahkan saudara-saudara Allah, ya Allah, bahwa darah-darahnya ya Allah, ya Rahman-Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tinggi mudahkan rezeki. Banjari Kalimantan berpegang sama si Abdul Ghani Guru Ijai. Subhanallah, pokoknya 1.000% nanti meninggal dunia di hadapan Allah Rabbul Jalaluh, ada hilaf, kesalahan, kekurangan, insya Allah akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Itulah enaknya orang yang berdekat sama Nabi dan para wali Allah dan orang soleh. Pokoknya di akhirat tidak akan kesasar nantinya.